Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar setia yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa di dalam rahmatnya dan lindungannya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Melanjutkan keterangan kemarin terkait dengan tanda-tanda kiamat sughra. Kalau sebelumnya kami telah membacakan wa minha, di antara tandanya kiamat, idza atau ar-rajulu imra'atahu, ketika ada seorang suami tunduk sama istrinya, wa aqah ummahu, dan menyakiti ibunya, baik ayah, baik melalui ucapan atau hal-hal yang lain, wa dana sadiqahu, dan memilih temannya daripada orang tuanya, wa aqasu abahu, dan menjauh dari ayahnya, wartafa'atil aswatu fil masajid, dan sering terjadi ramai-ramai di masjid, maksudnya ramai suara yang tidak berguna, seperti mau sholat ramai, ngobrol yang tidak berguna. Beda dengan raminya ketika ada pengajian atau dzikiran atau istighfar di masjid. Itu bukan termasuk tanda kiamat. Nah, kemudian ada hadis selanjutnya seperti ini. Wa minha la taqumu sa'atu hatta yatafasadan nasu tasafudal bahaimi fit turuki, rawahu Tabrani an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Di antara tandanya kiamat, ya, ini manusia ini sudah saling berbuat kerusakan, saling menyakiti antar satu dengan yang lain, saling bermusuhan. Tidak ada namanya sifat saling mengisihani, hatinya sudah keras. Itu di antara tanda-tanda kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dan juga di antara tandanya kiamat, wa minha la tafni hadhil ummatu hatta yakumar rajulu ilal mar'ati fayabtarishuha fit tariqi fayakunu khiyaruhum yawma idzin may yaqulu law waraina wara'a hadil haiti, rawahu Abu Ja'la an Nabi Hurairah. Juga di antara tandanya kiamat, persinahan di mana-mana, pergaulan bebas di mana-mana. Bahkan itu ketika ada pergaulan bebas, tidak ada yang menegur. Sebaik-baiknya orang di saat itu maka adalah orang yang mengatakan, kamu jangan melakukan perbuatan sono di sini, coba ke sanalah, ke tempat yang agak tertutup. Nah, apabila ada orang berani menegur seperti ini ketika zaman sudah hancur, maka dia itu termasuk orang yang terbaik di masa itu. Terus sekarang kalau kita dianalisis dan digambarkan, dikaitkan dengan kejadian masa sekarang, ada nggak seperti itu? Di zaman sekarang ya ada. Bahkan diberi tempat, diberi fasilitas. Fasilitas biasanya di daerah sana itu ada, dan nggak ada yang menegur. Satu pun nggak ada yang menegur. Bahkan dari pemerintah ya aslinya tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Jika ini sudah terjadi di zaman sekarang, ini sudah masuk pada tandanya kiamat. Terus juga hadis ini juga diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim.
Wa minha la taqumus sa'atu hatta tujadul mar'atu naharon tankihu ay tujami'u wasata tariqi la yunkiru dzalika ahadun fayakun amsaluhum yawma idzin alladhi yaqulu law nahaitaha anitori qaulilan fadzalika fihim mislu Abi Bakrin wa Umar fikum rawahul Hakim. Hadis ini senada dengan tadi itu, di antara tandanya kiamat jika persinahan, jika seorang perempuan ini sudah memberi fasilitas menjual diri kepada orang-orang lain atau pada laki-laki lain, ini sudah tandanya kiamat. Ya, idza syamsu kuwirat itu sudah ada. Terus idza waqatil waqi'ah sudah ada. Berarti kiamat itu sudah ada. Kalau kiamat cuma datangnya itu gak ada yang tahu. Tapi kalau tanda-tandanya itu sudah dapat bocoran dari Rasul. Ini juga di antara tanda-tanda kiamat yang ada di dalam hadis arba'in itu seperti ini. Pada suatu saat Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar menjadi orang yang berjubah putih. Kemudian di antara pertanyaannya adalah menanyakan tentang tanda-tandanya kiamat. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Rasulullah menjawab, "Ya saya tak tahu." Kemudian malaikat Jibril yang menyamar sebagai orang yang berjubah putih tadi itu bertanya lagi, sebutkan tanda-tandanya Rasul. Ya, tanda-tandanya ya banyak. Di antaranya ya tatawwaluna fil bunwan, orang itu bermegah-megahan di dalam bangunan. Di zaman sekarang mana ada bangunan gak tingkat, terutama daerah Surabaya tingkat semuanya. Berarti ini sudah tandanya kiamat. Apartemen tinggi lantai sampai lantai 20, ini berarti tandanya kiamat. Bahkan masjid ada lantai 2, ini berarti tandanya kiamat. Pesantren ada lantai 4, lantai 3, berarti tandanya kiamat. Dihindari, ya gak usah dihindari, memang harus terjadi. Dan kemudian itu diantara lagi tanda-tanda kiamat, seorang budak melahirkan tuannya. Bu amat melahirkan tuannya itu ada yang mengartikan seperti ini. Ketika seorang ibu itu sudah menjadi pelayan daripada anaknya. Maksudnya anaknya ini yang belum balik. Contohnya anaknya sudah balik langsung bilang, "Ibu, baju saya cucikan." Nah itu berarti kan ibunya dijadikan budak. Atau langsung, "Bu, saya buatkan kopi." Ibunya disuruh. Berarti dia itu ibunya sebagai budak. Berarti tandanya kiamat. Bahkan ini terkadang terjadi. Biasanya ya ada orang main ke rumah kita. Teman lah gampangnya. Kita itu tempat terasa terang memerintah orang tua, "Bu, ada teman saya, Bu, buatkan kopi." Itu kan berarti kita itu memerintah pada ibu. Kalau kita memerintah pada ibu itu berarti ibunya dijadikan budak. Berarti antali dan amatu rabbataha. Demikian ini salah kaprah yang sering terjadi di masyarakat. Mungkin sebagian ada yang masih belum paham. Terkadang ada sebagian seperti ini loh. Karena anaknya merantau jauh, datang dari Jakarta, pulang ke rumahnya. Kemudian karena ibunya sangat senangnya, ibunya buat apa saja untuk anaknya. Yaitu baik. Baik itu apabila bila tidak menyuruh sama ibunya. Kalau ibunya hanya membuatkan sendiri seumpamanya tanpa disuruh oleh anaknya, ya enggak. Tapi kalau anak sudah berani menyuruh sama orang tuanya, itu termasuk tanda-tandanya kiamat. Dan ini di masyarakat sering terjadi. Salah kaprah seperti ini. Bagaimana seperti itu, Pak? Ya terus juga boleh. Menyuruh orang tua kita untuk buatkan kopi, untuk nyuci juga boleh. Seharusnya itu kita yang buatkan kopi orang tua, yang mencuci baju orang tua. Jadi balik. Kalau sudah terjadi seperti ini termasuk tandanya kiamat syukur. Mungkin cukup sekian dulu perbincangan kita. Kita
bisa bertemu di waktu dan di kesempatan yang lain dengan tema yang sama, karena di sini tanda-tanda kiamat ini banyak sekali. Untuk referensi yang kami baca itu ada di kitab Risalatu Ahlus Sunnah wal Jamaah karangannya Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau semuanya mau dibaca, monggo dari halaman 25 kemudian sampai ke halaman 35. Ini 10 lembar yang menjelaskan terkait dengan tanda-tandanya kiamat, baik yang sugro ataupun yang kubro. Untuk yang barusan itu yang sugro, untuk yang kubro bisa menyusul di pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.